Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wallahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi salatu wassalam. Amma ba'du. Hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, seperti kita ketahui bahwa saat ini kita tengah memasuki milenium ketiga ya. Artinya terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya karena kita menyaksikan kebangkitan Islam sedang terjadi di mana-mana. Masjid-masjid semakin makmur, lembaga-lembaga dakwah semakin menjamur. Pengajian tidak lagi sebatas forum dan podium, tapi sudah menggunakan media cetak maupun elektronika seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Namun tantangan dakwah yang kita hadapi saat ini adalah dengan masuk, meraksuk dan menusuknya budaya-budaya barat terhadap jantung kehidupan umat Islam, terutama melalui berbagai media komunikasi, apakah itu komputer, mikroprosesor, laserdisc, compact disc, dan media komunikasi lainnya. Ternyata menurut Frederick William dalam bukunya The Communication Revolution, di antara dampak media komunikasi dapat merubah kultur masyarakat. Tentu kita tidak khawatir kalau perubahan kultur ini mengarah kepada hal-hal yang positif. Tapi jujur kita katakan, banyak perubahan pada masyarakat kita, terutama generasi muda, yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Betul tidak? Ya. Tidak sedikit pemuda kita aktif cekek botol, tengak whisky, brandy, champagne, Blugen, Martin, vodka, AO, Manson, KTI, dan bir. Tidak sedikit pemuda kita kecanduan apa itu yang namanya BK, Nifam, Mogadon, Cimeng, heroin, kokain, Adam, Labdab, Triple X. Bahkan tidak sedikit pemuda kita yang mati di ujung lidahnya hanya dua kata yang terucap: mana ganja, mana morfin. Mana ganja, mana morfin. Merintih, memelas, memohon, memanggil yang namanya itu ganja, memanggil yang nama itu morfin, sampai dia mati tanpa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini hadirin, baru sebagian kecil saja tantangan dakwah Islamiyah di era sekarang. Lalu pertanyaannya, bagaimana upaya kita dalam dakwah Islamiyah ini? Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan jawabannya jauh-jauh. Kata Allah dalam surah Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maknanya wallahu a'lam bimuradih. Dan hendaklah, kata Allah, ada di antara kamu suatu umat yang menyeru berbuat kebaikan dan menyuruh orang melakukan yang benar, serta melarang yang mungkar, maka wa ulaika humul muflihun,
merekalah orang-orang yang mencapai kebahagiaan atau kejayaan. Hadirin yang kami hormati, kami banggakan, ibu bapa, tua muda, laki apa perempuan. Kita lihat bahwa ayat tersebut merupakan sebuah instruksi langsung dari Allah untuk melaksanakan dakwah. Maksudnya mengajak seorang agar beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, dan konsisten mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Ini menurut penjelasan Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatwanya, yang dimana tentunya saja ungkapan tersebut sejalan dan sejalin dengan misi dakwah yang terangkai pada ayat tadi. Yakni apa itu? Yad'una ilal khair. Oleh karena itu menurut Syekh Ahmad Sawi dalam tafsir Sawinya, al-Islam, kata beliau, mengajak manusia menuju Islam. Dengan kata lain, menurut pendapat Profesor Amin Rais dalam Cakrawala Islam, dakwah adalah islamisasi seluruh kehidupan umat manusia. Artinya dengan demikian dakwah pada hakikatnya merupakan proses pembebasan manusia dari segenap tradisi yang bersifat magic gitu, mitologis, animistis, hedonis, apalagi individualis, dan pembebasan manusia dari cengkraman nafsu iblis yang paling utama. Nah itu hadirin, misi dakwah yang pertama. Nah kemudian misi yang lain adalah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu adalah mastahsana syar'a wal aql. Segala sesuatu yang dianggap baik oleh agama dan dipandang baik menurut ukuran manusia. Nah, sedangkan mungkar adalah segala sesuatu yang jelek menurut agama dan dipandang jelek menurut akal manusia. Nah demikian penjelasan menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Maraginya. Hadirin semuanya, sedangkan dirangkaikannya kita lihat antara amar ma'ruf dengan nahi munkar, hal tersebut mengandung arti bahwa dalam kehidupan ini selamanya akan terjadi yang disebut dengan konfrontasi. Betul tidak? Antara yang ma'ruf dengan yang munkar, hak dengan yang batil, kebaikan dengan keburukan, majlis taklim dengan majlis tak lazim. Betul apa betul? Ini bahkan kita yakin majlis taklim tidak akan makmur kalau majlis tak lazimnya belum tumpur. Betul gak? Makanya ini betul nih. Kaidah usul fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mendahulukan menghalau kemungkaran harus jauh lebih diutamakan daripada mendahulukan kebaikan. Maka jelaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, man ra'a munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika al-ad'aful iman. Siapa saja, kata Rasul, melihat bentuk-bentuk kemungkaran, kemafsadatan, kemungkaratan, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Kalaupun tidak mampu, hendaklah dengan hatinya. Wa dzalika al-ad'aful iman. Dan merubah kemungkaran dengan hati itu mencerminkan iman yang lemah. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Rasul ini tersebut, hadirin yang kita menekankan ini, menjelaskan dan menekankan betapa pentingnya memberantas kemungkaran demi tegaknya kebaikan. Namun kita lihat pada realisasinya, ternyata memberantas kemungkaran itu tidak seperti berjalan di atas jalan yang licin, kiri kanan bertaburkan bunga-bunga nan mewangi.
Tapi perjalanan memberantas kemungkaran laksana jalan yang curam. Kiri kanan bertaburkan onak dan duri. Artinya penuh tantangan dan rintangan. Bahkan resiko memberantas kemungkaran jauh lebih besar daripada menegakkan kebaikan. Dikatakan penuh dengan tantangan dan rintangan sebab datangnya kemungkaran bukan saja langsung tapi terselubung dalam berbagai sendi-sendi kehidupan umat ini. Sebuah contoh nih, di sekarang ini sebagian besar anak-anak muda kita terkena atau terlena dengan apa itu yang disebut dengan westernisasi. Kebarat-baratan kata kita orang bilang. Orang barat merayakan Valentine, ikut merayakan Valentine. Di bawah sinar nan remang-remang. Di saat hujan nan rintik-rintik. Angin menghembus sepoi-sepoi, basah duduk berduaan. Diiringi dengan kata-kata nan mesra. Ah, my honey, I love you so much honey. Mendinglah kalau yang merayakannya itu si Christine, si Mei Mei, si Maling Seng, si Tung Jin. Tapi kalau si apa itu Michael Karyo, Masya Allah, Masya Allah. Ini saudara-saudara, ada satu teori klasik nih tentang kehidupan yang diungkapkan oleh Aristippus, seorang filosof pengikut Socrates. Dia menyatakan bahwa kesenangan adalah kualitas kehidupan yang selalu dicari oleh manusia. Namun ternyata dalam prosesnya banyak yang ingin senang melalui jalan negatif. Dengan kata lain, demi kesenangan rela mengikuti apa itu yang disebut dengan ya'muruna bil munkar, yanhauna bil ma'ruf. Nah ini nih, nampak jelas betapa pentingnya upaya dakwah menebarkan kebaikan, mencegah kemungkaran demi kebahagiaan manusia di dunia kini dan di akhirat nanti. Sedangkan hadirin, ini catat, ini penting. Demi kesuksesan dakwah diperlukan strategi dan iklim pelaksanaan dakwah yang kondusif. Makanya Allah memberikan pencerahan kepada kita dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, kata Allah. Maknanya Allahu a'lam bil murad. Kata Allah, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan peringatan yang baik. Subhanallah. Ini kata kita lihat, ayat ini memberikan gambaran kepada kita mengenai strategi dakwah Islamiyah. Pada ayat tersebut dijelaskan status apa itu seorang dai, pesan dakwah, bahkan kondisi mad'u yang dituju. Kita lihat pertama, dakwah bil hikmah. Mad'unya adalah orang yang pandai, cerdik cendekia. Yang kedua, bil mau'izatil hasanah. Mad'unya adalah orang awam yang memiliki imajinasi yang lemah. Ketiga, bil mujadalah. Mad'unya jelas adalah orang yang berada pada tingkat pertengahan, artinya bodoh tidak, cendekiawan juga tidak. Ini menurut Mustafa Al-Marawi dalam tafsirnya mengatakan seperti ini. Nah, dengan demikian, untuk kesuksesan dakwah secara umum ditentukan oleh kualitas dan kuantitas da'inya. Nah, permasalahannya sekarang adalah apa? Apakah sudah sesuai antara jumlah da'i dengan mad'unya? Jelas, jawabannya belum. Di Jawa Barat saja misalnya, berdasarkan data dari Badan Pengawasan Statistik atau BPS Jawa Barat menyatakan dari 40 juta orang muslim Jawa Barat hanya tersedia 32 sampai 205 orang ulama atau sampai 670 orang mubaligh, 98 729 ribu orang khatib.
bahkan 472 orang tenaga penyuluh agama dan 2.605 orang guru agama. Nah, ternyata dari data tersebut, data dapat kita simpulkan secara kuantitas saja jumlah dai dengan umat bimbingannya jauh dari target ideal. Makanya pantas kalau banyak masjid kekurangan khatib, pengajian kekurangan mubalik, majlis taklim sepi tiada pembimbingnya. Padahal pengelola kemungkaran dan kemaksiatan semakin menjamur laksana cendawan di musim hujan di lingkungan kita. Untuk itu kewajiban kita semua melaksanakan dakwah dan mencetak kader-kader dai muda yang profesional. Nah, hadirin semuanya, ini pertanyaan berikutnya, apakah sudah memenuhi target maksimal secara kualitas pada dai kita khususnya? Artinya ini mohon maaf sekali, tanpa mengecilkan peran para dai, seorang Amrullah Ahmad, pakar dakwah, mengatakan sebagian para dai kita belum memenuhi kualitas yang ditargetkan. Sebab menurut Ahmad Wahib, ukuran baik atau tidaknya seorang dai adalah apakah dai atau mubalik tersebut meningkatkan spiritualitas manusia atau tidak. Ya, kalau pesan yang disampaikan hanya membuat jemaah bernyala-nyala nafsunya untuk menyerang agama atau kelompok lain, berpikir magic, mitologis, maka dalam analisa seorang Ahmad Wahib menunjukkan itu dai yang gagal. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, seorang daripada cendekiawan Muslim MH Ainun Najib mengatakan bahwa tugas seorang ulama atau mubalik bukan membawa manusia ke surga atau ke neraka yang jauh, melainkan ke kerak masalah sosial yang mereka alami sehari-hari. Lebih gamblang untuk mengevaluasi kualitas dakwah kita, Sukriyadi Sambas, beliau adalah pakar dan praktisi dakwah, mengeluarkan satu teori yang disebut dengan teori citra dai. Tesis teori ini berangkat dari proses interaksi antara unsur-unsur dakwah, yaitu dai, pesan dakwah, uslub, kemudian wasilah dan kondisi mad'unya, yang nanti melahirkan problematika dakwah. Nah, menurut beliau terdiri dari pertama, problematika kualitas pemahaman dai yang lahir dari interaksi antar unsur dai dan mad'u. Yang kedua, problematika citra dan respon mad'u yang lahir dari apa itu interaksi antara unsur dai dengan mad'u. Ketiga, problematika efektivitas dan efisiensi yang lahir dari interaksi antara unsur dai, metode dan media dakwah. Keempat, problematika interaksi perubahan mad'u. Dan kelima, problematika keterampilan penggunaan teknologi dakwah yang lahir dari interaksi antara unsur dai dengan media atau apa itu sarana dakwah. Hadirin semuanya, ini terutama dai-dai muda, ini kelima problem inilah hadirin yang harus kita perbaiki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan dakwah. Setidaknya 5 unsur tadi, yakni peningkatan kualitas pemahaman dai, peningkatan stabilitas mad'u, peningkatan efektivitas dan efisiensi dakwah, peningkatan pesan dakwah, dan peningkatan keterampilan penggunaan media dakwah. Nah, kalau kelima hal tersebut sudah kita tingkatkan, maka insyaallah kualitas dai kita akan semakin bagus dan pelaksanaan dakwah akan insyaallah membuahkan hasil yang maksimal, sehingga kita berada pada golongan umat yang terbaik. Amin ya rabbal. Inilah yang dinyajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah akhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, nih ayat tersebut mengisyaratkan bahwa manusia
jika kita gigih melaksanakan dakwah, menegakkan perbuatan ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dinilai oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Mudah-mudahan ini termasuk salah satu aktivitas dakwah bil lisan yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan termasuk umat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian, dari uraian singkat ini dapat kita simpulkan bahwa dalam memasuki milenium ketiga ini kita berbahagia karena kebangkitan Islam sedang terjadi. Namun di samping itu kita harus waspada dengan dampak negatif globalnya arus informasi. Maka langkah waspada tersebut harus kita wujudkan dalam karya nyata berupa mencegah yang mungkar dan gigih menegakkan yang ma'ruf. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang terbaik, yang bisa bermanfaat maslahat di dini wa dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.